Siapa yang nggak kenal sama Om Bob Sadino? Pengusaha nyentrik yang sering pakai celana pendek dan kemeja safari. Tapi di balik gayanya yang santai itu, ada kisah hidup yang luar biasa inspiratif. Dengerin baik-baik karena ini bukan cerita biasa. Bob Sadino atau yang nama aslinya Bambang Mustari Sadino, itu lahir dari keluarga yang super mapan. Bapaknya seorang guru dan kepala sekolah di zaman Hindia Belanda. Jadi soal privilege Om Bob ini punya. Bahkan saat orang tuanya meninggal, dia jadi satu-satunya ahli waris semua harta kekayaan keluarganya. Karena semua saudaranya udah hidup mapan. Usia 19 tahun dia udah keliling dunia. Hidup enak, foya-foya, sampai akhirnya menetap di Belanda dan ketemu istrinya, Solami Sojot. Nah di sini titik baliknya dimulai. Setelah 9 tahun di Eropa, dia mutusin pulang ke Indonesia. Dia jual 2 mobil mewahnya, beli sepetak tanah di Kemang, Jakarta Selatan. Dengan sisa uangnya, dia mulai bisnis sewa mobil. Mobilnya cuma satu, Mercedes, dan dia sendiri yang jadi sopirnya. Tapi, nasib berkata lain. Suatu hari, mobilnya hancur karena kecelakaan. Bisnis sewa mobilnya pun tamat. Dia nggak punya uang lagi. Nggak mau nyerah, Om Bob banting setir jadi kuli bangunan. Gajinya cuma 100 perak sehari. Bayangin dari hidup super mewah di Eropa, jadi kuli bangunan dengan upah segitu. Istrinya, Solami, nggak tinggal diam. Dia mulai jualan telur ayam negeri dari pintu ke pintu di sekitar Kemang. Disinilah Om Bob melihat peluang emas. Dia perhatiin, orang-orang bule di Kemang suka banget sama telur ayam kampung. Akhirnya dia putusin buat ganti haluan jualan telur ayam kampung. Awalnya dia dan istrinya diremehin, dicaci maki. Tapi mereka cuek, terus aja jualan pelan-pelan, bisnisnya tumbuh. Dari telur, merambah ke daging ayam. Lalu sayur-sayuran hidroponik. Dari situlah lahir kerajaan bisnisnya. Kalian pasti kenal Camp Chicks, supermarket modern pertama di Indonesia, yang fokus sama produk impor dan lokal berkualitas. Lalu ada Camp Food yang produksi sosis dan daging olahan, dan Camp Farm yang nyediain sayuran segar. Semua berawal dari jualan telur door to door. Pesan moral dari Om Bob itu dalam banget. Dia selalu bilang, wah orang goblok itu nggak banyak mikir, yang penting melangkah. Orang pintar kebanyakan mikir, akibatnya tidak pernah melangkah. Dia ngajarin kita buat jangan takut gagal. Gagal itu bagian dari proses. Yang penting berani mulai, berani ambil risiko. Dia juga buktiin, sekaya apapun latar belakangmu, kalau nggak mau kerja keras ya bisa jatuh miskin. Sebaliknya, semiskin apapun kondisimu sekarang, kalau mau usaha dan lihat peluang, kamu bisa jadi orang sukses. Kisah Om Bob ini benar-benar jadi bukti nyata kalau kerja keras dan mental baja itu kunci segalanya. Jangan lupa like, di share, dan follow Bugar Berduit untuk kisah-kisah luar biasa selanjutnya.